Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas bagaimana Pancasila ini menjadi ideologi negara, karena memang Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang relevan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila ini juga menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila sebagai ideologi ini memiliki makna sebagai pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau bisa sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu juga sebagai sarana untuk menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur dalam penyelesaian konflik. Untuk beberapa contoh ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, tidak alay. Kemudian mencintai barang-barang produksi Indonesia dalam negeri. Kemudian menjaga toleransi antar umat beragama, menjaga persatuan Indonesia, musyawarah dan menciptakan keadilan sosial yang merata, dan partisipasi dalam pemilihan umum. Adapun konsep Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu ada istilah dari ideologi yang memiliki arti sebagai gagasan atau konsep. Sedangkan secara etimologis, ideologi ini artinya ilmu tentang ide-ide. Ideologi ini diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Lanjut, ada beberapa fungsi ideologi, misalnya di sini struktur kognitif yang menjelaskan keseluruhan pengetahuan dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kemudian ada orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ada juga fungsinya yaitu sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kemudian sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Selain itu, fungsi lainnya yaitu sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak untuk ke depannya. Oke, lanjut, bagaimana warga negara ini bisa memahami dan melaksanakan Pancasila ini sebagai ideologi negara, karena memang tadi Pancasila ini merupakan ideologi negara yang menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi landasan dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia maupun bekerja sama. Jadi Pancasila ini menjadi fondasi untuk membimbing dan memberikan tujuan suatu bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Adapun tantangannya yaitu meliputi terorisme dan narkoba. Jadi terorisme dan narkoba ini merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Ini ada beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu aksi terorisme. Aksi terorisme ini bisa menimbulkan rasa takut dan cemas karena tadi ada pengeboman yang bisa memicu atau mengancam keamanan negara dan masyarakat umum. Kemudian aksi terorisme ini dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa atau perpecahan suatu bangsa. Kemudian aksi terorisme ini bisa menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Adapun alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia bisa terjadi karena memang adanya kesenjangan sosial, ketidakadilan, disintegrasi bangsa, atau ada faktor personal, ada propaganda politik, tekanan politik, ataupun
otoritaritas, ada emosi dari suatu keagamaan, ada faktor budaya atau kultur, ada juga faktor ideologis atau westernisasi. Dalam mencegah radikalisme dan terorisme, masyarakat juga kita punya peran penting selain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Lanjut, ada ancaman berikutnya selain terorisme yaitu narkoba. Apa sih akibatnya jika remaja ini mengkonsumsi atau menggunakan narkoba? Jadi dalam situasi tertentu setelah mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini, otak bisa mengalami hipoksia atau kekurangan asupan oksigen ataupun bisa juga overdosis. Lebih parahnya lagi, penyalahgunaan narkoba ini bisa membuat otak mengalami dampak atau efek yang lebih serius, bisa stroke, bisa traumatis, cedera ataupun yang lainnya. Dan penyebab suatu remaja ini bisa mengkonsumsi atau menggunakan atau menyalahgunakan narkoba ini karena memang faktor lingkungan yang terpapar dengan penggunaan narkoba atau mempunyai akses atau jejaring memiliki akses yang mudah untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba dan cenderung meningkatkan risiko dari penyalahgunaan tadi. Selain itu ada tekanan dari teman sebaya, kalau misalnya mungkin nggak pakai, nggak ikut serta, mungkin nggak gaul. Karena memang biasanya ada tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang untuk mencoba atau menggunakan obat-obat terlarang tadi. Kemudian ada dampak pastinya, dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia ini pasti ada. Dapat merusak generasi penerus bangsa karena tadi ada zat adiktif sebagai penghancur saraf otak. Jadi jika hal tersebut dibiarkan saja, maka akan berdampak pada generasi muda atau generasi bangsa untuk kedepannya. Oke, selain warga negara, penyelenggara negara juga merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga wajib harus memahami dan melaksanakan Pancasila ini sebagai ideologi negara secara konsisten dan kontinu. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama yaitu kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing atau dalam perbedaan masing-masing. Artinya ada kesepakatan untuk bersama-sama membangun suatu negara tanpa diskriminasi apapun. Kemudian yang kedua ada aktualisasi dari 5 sila Pancasila. 5 sila Pancasila ini artinya sila-sila ini dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sehari-harinya. Teman-teman bisa baca dan nanti bisa diilustrasikan gambar terkait perilaku korupsi yang terjadi di beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Mungkin cukup pemaparan materi hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.